Halo Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin hadiri puncak acara perayaan Hari Ulang Tahun BNPT yang ke-13. Dirinya berpesan agar BNPT dapat terus membantu mencegah penyebaran radikalisme terorisme, terutama jelang pemilu 2024. Berikut berita selengkapnya. Berlangsung secara meriah, BNPT gelar acara puncak hari ulang tahunnya yang ke-13. Pengangkat tema BNPT hadir untuk negeri Indonesia Damai menuju Indonesia Emas. Acara menampilkan hiburan yang menggambarkan kedamaian dengan ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dalam acara, BNPT juga lakukan pengukuhan kepada Putri Aryani, seorang penyanyi yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Sebagai Duta Damai BNPT guna membantu menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan menjadi contoh akan sikap cinta terhadap Indonesia kepada masyarakat. Memasuki usia ke-13 tahun, BNPT RI diharapkan dapat terus mencegah gerakan radikalisme terorisme yang berpotensi muncul jelang pemilu 2024. Untuk itu, BNPT perlu meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 BNPT Republik Indonesia di Jakarta Teater Jakarta pada 28 Juli 2023. Wakil Presiden juga mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakan radikalisasi terorisme di media sosial. Dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ini, kita alhamdulillah sudah berhasil menekan dan bahkan Indonesia sudah dianggap berada di dalam posisi yang sedang. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh lengah, sebab memang terorisme itu kadang-kadang dia muncul di permukaan, kadang-kadang juga berada di bawah permukaan. Ya. Oleh karena itu kewaspadaan ini perlu kita lakukan, bahkan juga bisa melalui media sosial. Indonesia yang damai, Indonesia yang harmoni, ya. Dan itu harus kita jaga terus, lebih-lebih di dalam rangka kita menghadapi pemilu. Ya, jangan sampai pemilu itu dimasuki atau digunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Sementara itu, Kepala BNPT Republik Indonesia Komjen Pol Riko Amelza Daniel menyatakan bahwa BNPT siap menjalankan program-program pencegahan dalam menghadapi berbagai potensi radikalisasi jelang pemilu 2024. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap mewaspadai penyebaran radikalisme terorisme meskipun aksi terorisme di Indonesia tercatat mengalami penurunan. Kesiapan daripada pemerintah dalam menghadapi pemilu nanti, khususnya dalam menangani kasus masalah-masalah terorisme. Tentunya pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan tindakan paralel secara bersama-sama antara pendekatan soft dengan hard approach. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat tajam. Kasus-kasus serangan teror secara terbuka. Penurunannya lebih daripada 89% terhadap kasus-kasus teror Indonesia. Namun demikian, dalam waktu yang sama kita harus terus mewaspadai sebagaimana tadi disampaikan oleh Wakil Presiden. Sel-sel di bawah permukaan terus melakukan kegiatan radikalisasi. Baik secara offline, tatap muka, maupun dengan menggunakan cara-cara menggunakan teknologi digital.
Dalam acara puncak kegiatan hari ulang tahun ke-13 BNPT RI juga turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang sekaligus menerima penghargaan khusus dari BNPT dalam sinergi penanggulangan terorisme. Kepala BNPT nyatakan dukungannya terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BNPT. Hal ini tertuang dalam penandatanganan deklarasi BNPT beraksi pada Jumat 28 Juli 2023 lalu. Dalam rangka meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan BNPT, Kepala BNPT Komjen Pol Riko Amilza Dahniel bersama pejabat tinggi media BNPT tanda tangani deklarasi BNPT beraksi, berani tindak korupsi setiap hari pada acara puncak hari ulang tahun BNPT ke-13 di Jakarta Pusat pada 28 Juli 2023. Di hadapan pejabat dan pegawai BNPT serta tamu undangan yang hadir, Komjen Pol Riko Amilza Dahniel menyatakan dukungannya sekaligus mengajak seluruh insan BNPT untuk bersama menciptakan kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hari ini kita baru saja menandatangani deklarasi BNPT beraksi, berani tidak korupsi setiap hari. Berani tidak korupsi setiap hari. Siap. Oleh karena itu, terima kasih untuk Pak Inspektur BNPT yang telah menggagas program ini. Program ini tentunya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan semakin bersih, ya, good governance, ya, good and clear governance. Oleh karena itu kita dukung dengan baik semua program ini, kita kerjakan dan kita pertahankan kinerja ini, ya, kinerja sudah baik, ke depan semakin baik. Amin. Dengan deklarasi ini, ke depan setiap pelanggaran terhadap fakta integritas BNPT seperti tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan lainnya dapat dilaporkan melalui aplikasi BNPT beraksi. Selain itu, penggunaan aplikasi tersebut juga sebagai bentuk komitmen BNPT dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan bersih melayani. Berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun anggaran 2022. Prestasi ini merupakan ke-10 kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2022. Pencapaian ini adalah ke-10 kalinya BNPT RI meraih WTP secara berturut-turut. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan oleh anggota 1 BPK RI, Nyoman Adi Suryadiana, kepada Kepala BNPT RI, Komjen Pol Riko Amilza Dahniel, di kantor BNPT RI pada 31 Juli 2023. Dalam kesempatan ini, anggota 1 BPK RI menyatakan bahwa BNPT RI telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap BNPT yang selama ini telah melaksanakan rekomendasi dari BPK RI. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara selama tahun 2022 kemarin, BNPT telah melaksanakannya secara akuntabel dan transparan. Nah, itu terlihat dari opini yang kami berikan. Nah, pengalaman dari 9 tahun terakhir, BNPT telah menindaklanjutinya 92,sekian%. Ini di atas standar nasional yang 75%. Jadi, kami cukup bangga kepada BNPT karena memiliki komitmen dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan negaranya. Terbukti dari apa? Opininya selalu WTP dan rekomendasi yang kesalahan yang masih ada ditindaklanjuti dengan persentase 92%. Atas capaian opini WTP tersebut, Kepala BNPT RI menyatakan bahwa BNPT RI akan terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel,
serta akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI. Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK kami terima dan segera kami tindak lanjuti untuk semakin memperbaiki tata kelola keuangan daripada BNPT menuju kepada proses untuk pemerintahan yang baik dan semakin bersih dan juga semakin profesional. Opini WTP yang diberikan oleh BPK ini merupakan pernyataan profesional periksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di playstore Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.